dari kelompok 2 mata kuliah Etika Administrasi Publik jurusan Ilmu Administrasi Negara. Di podcast kali ini kita akan membahas salah satu kasus kolusi yang dilakukan oleh Bupati Lampung. Ikuti terus podcast kita. Oke teman-teman, kita sudah memasuki segmen yang pertama. Kali ini bersama dua narasumber, yaitu aku Mei, aku Ayu. Langsung saja kita tanya-tanya tentang kasus dari kolusi Bupati Lampung Tengah. Jadi aku punya pertanyaan yang pertama itu, kira-kira yang menjadi latar belakang penangkapan Bupati Lampung Tengah oleh KPK itu apa? Oke, jadi di sini aku akan menjelaskan permasalahannya dari tindakan kolusi yang dilakukan oleh Mustafa. Jadi Mustafa ini itu adalah Bupati Lampung Tengah. Jadi dia melakukan hal tersebut itu untuk melancarkan proses pengajuan pinjaman dana daerah ya dari pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah ke PT SMI. PT SMI ini PT Sarana Multi Infrastruktur. Jadi dalam kasus ini itu sempat disebutkan bahwa kolusi ini terjadi karena Partai Gerindra ini meminta uang sebesar 1,5 miliar kepada PT SMI itu tadi untuk melancarkan proses pengajuan dana tersebut. Gitu. Lalu untuk pihak-pihak yang berkaitan dalam kasus ini itu cukup lebih dari satu gitu. Jadi mungkin bisa aku sebutkan seperti ada ketua DPD Partai Gerindra itu tadi, yaitu yang bernama Gunaidi Ibrahim. Lalu ada Bupati Lampung Tengah, yaitu yang bernama Mustafa. Lalu Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah itu tadi yang bernama Taufik Rahman. Lalu ada juga anggota DPRD Lampung Tengah, yaitu bernama Ruslianto. Dan juga ada Ketua DPRD Lampung Tengah nih, Ahmad Junaidi namanya gitu. Lalu untuk kasus ini tuh juga ada beberapa hal yang menarik tuh di dalamnya. Jadi kayak dalam kasus ini itu di proses penyelidikannya itu Ketua DPD Partai Gerindra ini sempat mengakui telah menerima uang tersebut dari Mustafa ini, yaitu Bupati Lampung Tengah ini. Nah, dari adanya pengakuan itu justru kayak bikin anggota KPK itu tadi itu kayak bertanya-tanya gitu loh, kayak kok maksudnya ada apa nih dibalik dari tindakan tersebut gitu loh, kok sampai mengakui gitu. Lalu untuk dari tindakan tersebut itu akhirnya diselidiki oleh KPK ini, dan langkah selanjutnya itu nggak tahu kenapa kayak tiba-tiba ada hal yang mengejutkan, yaitu Ketua DPD Partai Gerindra Gunaidi Ibrahim ini tadi itu memutuskan untuk mengembalikan uangnya sebesar 1,5 miliar ini kepada KPK dengan alasan untuk agar dia tidak dikaitkan dengan tindakan korupsi atau tindakan ilegal yang masih diselidiki ini. Berarti cari aman gitu ya? Iya, betul gitu. Jadi kayak niatnya mau cari aman nih, tapi ternyata justru KPK ini makin bertanya-tanya gitu loh. Ngapain? Jadi kayak lebih bikin curiga. Iya, betul. Dan bahkan mengakui juga kan. Gitu, jadi kayak makin diselidiki kayak makin terjawab gitu loh pertanyaan-pertanyaan dari KPK itu tadi. Kurang pinter nih berarti. Betul. Jadi kasusnya kayak berarti nggak satu pihak aja, jadi kayak banyak pihak, dan ternyata beberapa itu juga pejabat-pejabat yang Betul. sangat tinggi. Iya, hampir semua. Agaknya seram ya. Bukan seram lagi. Oke, yang kedua, mungkin bisa diceritakan bagaimana kronologi penangkapan keterlibatan dari beberapa pihak termasuk anggota DPR dan para kontrak. Ya, jadi aku mau jelasin kronologinya ya. Kan udah dijelasin dari latar belakang permasalahannya kayak gimana. Tadi udah sempet di-spill kan kalau pertama ngasih uang ke KPK. Nah, habis itu kan semua pada curiga kan. Lalu pada tanggal 14 Februari 2018 sekitar jam 2, para tim operasi KPK melakukan operasi tangkap tangan di pihak swasta yang dilakukan di sebuah restoran di daerah Lampung Tengah. Nah, para tim KPK ini mengamankan pegawai negeri sipil. Jadi bisa dibayangin PNS ditangkap KPK bawa uang 160 juta. Itu banyak banget kan ya, uang siapa gitu. Nah, terus pada pukul 5 sore tim KPK mengamankan sekretaris DPRD Lampung Tengah di Bandar Lampung. Jadi kayak
habis nangkep PNS yang tadi, terus selanjutnya jam 5 deketan kan itu langsung diamanin tersangka lain gitu. Jadi satset ya tim KPK ini. Dan terus jam 18 habis nangkep yang di Bandar Lampung Tengah itu, anggota DPR ditangkap oleh tim KPK yang berinisial ADK dan mengamankan uang sebesar 1 miliar dalam kardus di mobil Honda CR-V miliknya. Waduh, siapa ya itu? Nah, selanjutnya berkat penangkapan itu sekitar jam 7 malam Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah JNS juga ditangkap di rumahnya jam 10 malam. Jadi kayak satu harian tuh nangkep beberapa orang. Keren gak sih para tim KPK ini? Nah, terus dari sejumlah tersangka itu ditemukan 8 orang. Nah, 2 orang diantaranya itu adalah sopir dan mereka kemudian dibawa di kepolisian daerah Lampung untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Terus untuk selanjutnya ada juga yang ditangkap di daerah Jakarta. Mungkin melarikan diri ya mereka, jadi ditangkap di daerah sana. Kebetulan itu ditangkap di sebuah hotel dan 3 anggota tersebut adalah anggota DPR Lampung Tengah berinisial Z, R, dan K. DPRD lagi. Padahal banyak ya. Wah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tapi nggak mewakilin rakyat, malah ngambil uang dari rakyat. Gimana itu? Nah, terus yang paling gongnya lagi itu Mustafa dibawa ke markas KPK di Jakarta Selatan untuk dilakukan pemeriksaan. Jadi kayak ini apa sih? Kepala yang jadi biang, mungkin biang kerok ya bisa dibilang seperti itu. Jadi total terakhir yang ditangkap itu ada 19 orang dalam OTT tersebut beserta uang senilai 11 miliar terkait korupsi dan apa sih namanya tadi peminjaman pemerintahan daerah itu. Jadi banyak banget gak sih? Jadi 19 orang itu sebagian besarnya anggota DPRD. Betul, anggota DPRD dan PNS ya Kak. Kita bayangin. Oke, jadi kalau kita latar belakangnya udah. Jadi sekian segmen pertama, kita sudah mengetahui beberapa latar belakang dan kronologi penangkapan kasus tersebut. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke segmen kedua. Oke, kembali di segmen yang kedua. Kali ini bersama 2 narasumber yang berbeda. Aku Fania. Aku Abimanyu. Langsung saja kita tanya-tanya sama mereka berdua. Jadi aku punya pertanyaan yang pertama untuk Pak Bim dulu. Kira-kira apa aja prinsip dari etika administrasi publik yang kira-kira dilanggar dalam kasus ini? Dalam kasus ini ya, Bupati Lampung ya, Iya. yang melakukan tindak korupsi. Nah, mungkin tadi udah disebut ini kronologinya panjang lebar sama Mbak Ayu sama Mbak Mei. Kalau misalkan kita bergeser melihat dari sisi etika dalam administrasi publik, ada salah satu prinsip yang memang dilanggar sama Bupati Lampung atau Pak Mustafa ini, yaitu prinsip integritas. Di mana prinsip integritas ini menjunjung tinggi yang namanya tanggung jawab, kejujuran, dan komitmen. Kita bisa melihat sendiri Pak Mustafa ini dia menyalahgunakan jabatannya sebagai pejabat publik hanya untuk meloloskan dan memudahkan akses kepentingan dia dengan bekerja sama dengan Partai Gerindra, dengan pihak swasta juga. Ini salah satu bentuk juga dia tidak mempunyai komitmen untuk menjalankan jabatannya itu sesuai dengan apa yang diamanahkan rakyat oleh dia. Terus habis itu ini juga menjadi salah satu indikasi juga bahwasanya pengawasan dan penegakan hukum yang ada di Indonesia itu harusnya lebih tertib, lebih ketat, dan tidak mungkin kita tarik lagi dalam merangkai struktur jabatan pemerintahan itu. Kita harus benar-benar mengetahui apakah nanti individu yang akan memangku jabatan ini mempunyai komitmen yang kuat untuk bisa melakukan pelayanan publik dengan baik. Karena kalau enggak seperti Bapak Nah, Mustafa. betul banget. Oke, selanjutnya mungkin bisa dijelaskan gimana kira-kira respon publik terhadap kasus yang terjadi ini. Apakah mereka jadi apa ya, kepercayaannya terpengaruh? Kepercayaannya berkurang. Berkurang gitu.
pastinya respon publik ketika mengetahui bahwasannya para pemerintah yang harusnya mengayomi mereka, para pemerintah yang harusnya bisa mengelola sumber daya mereka, pastinya merasa kecewa. Itu perasaan pertama yang kita perlu garis bawahi adalah kekecewaan. Publik merasa kecewa, ternyata pejabat-pejabat publik yang kita amanahkan mereka untuk mengelola sumber daya manusia, sumber uang yang ada di negara, itu ternyata mereka hanya hanya menjadikan jabatan itu sebagai salah satu bentuk kemudahan mereka, kepentingan mereka, seperti melanggengkan kekuasaan mereka. Nah, selain itu, dari kasus ini juga bisa menurunkan tingkat partisipasi masyarakat dalam perpolitikan yang ada di Indonesia. Jadi kalau misal masyarakat sudah percaya bahwasannya para pejabat publik ini hanya membawa kepentingan mereka secara individu, secara pribadi, maka kenapa kita harus ikut berpartisipasi dalam demokrasi yang ada di Indonesia? Jadi udah otomatis ya, kita sebagai masyarakat pasti kecewa. Karena itu dia melakukannya untuk kepentingan pribadi. Benar, jadi kayak benar. masyarakat nggak kena dampak, Nah, malah kena dampaknya dampak negatif. kena dampak negatif, dan kita udah lebih ke nggak mau tahu. Oke, lanjut ke pertanyaan untuk Fania. Kira-kira dampak dari kolusi antara pejabat publik dan partai politik terhadap pengambilan keputusan di tingkat daerah Lampung Tengah itu apa? Nah, ngomong-ngomong soal dampak yang tadi udah dibahas juga sama Abim, dampaknya itu tentu aja memberikan dampak yang negatif bagi kita ya, karena kasus kolusi ini ya pasti memberikan dampak negatif baik dari perspektif publik maupun dari partai politik. Nah, dari sisi publiknya nih, tentu aja kolusi ini menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap transparansi dan keadilan dalam pengambilan proses keputusan di tingkat pemerintah daerah. Publik merasa keputusan ini tuh diambil karena tidak mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka, melainkan lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Nah, dari sisi partai politiknya nih, kasus ini tuh kayak bisa mencoreng reputasi partai karena mendukung atau mengusung Bapak Mustafa ini sebagai kepala daerahnya. Nah, partai tersebut akan dipandang tidak mampu menjaga kadernya untuk bertindak sesuai dengan prinsip keadilan dan akuntabilitas. Jadi begitu. Jadi otomatis partai politiknya kelihatannya kayak kok mendukung suatu Sesuatu kejahatan. yang sesuai gitu loh. Yang terakhir mungkin bisa dijelaskan dampak jangka panjang dari kolusi antara pejabat publik dan partai politik terhadap pengelolaan sumber daya publik. Nah, mungkin dampak jangka panjangnya terhadap pengelolaan sumber daya ini tuh ada 3 ya. Yang pertama itu kolusi bisa melemahkan sistem birokrasi yang seharusnya tuh netral dan profesional, tapi kan nggak yang kayak yang seharusnya gitu loh. Nah, yang kedua, kolusi ini bisa menurunkan kepercayaan lagi ya. Tentu aja nggak sih Kak, kepercayaan masyarakat itu kalau udah gini pasti jadi menurun. Nah, selanjutnya tuh ada kasus ini tuh bisa menciptakan budaya administrasi yang nggak sehat karena penyalahgunaan ini nanti dianggap biasa gitu loh. Jadi dampak jangka panjangnya itu budaya ini tuh menghambat reformasi birokrasi dan membatasi inovasi dalam pelayanan publik gitu. Udah. Jadi sekian segmen yang kedua dari Abim dan Fania. Terima kasih. Halo, Sekian podcast dari kami dari kelompok 2. Aku Alicia. aku Mei. Aku Ayu, aku Fania. Aku Abimanyu. Semoga podcast kami bermanfaat dan bisa kalian nikmati bersama. Semoga kita berjumpa di lain hari. See you!